Kabar buruk buat konten kreator dan bahkan menurut gue bukan cuma konten kreator tapi siapapun yang memanfaatkan sosial media untuk keperluan bisnisnya. The future of discovery, keeping it fair for creators and partners. Ini adalah pesan dari YouTube yang dipublis sama YouTube langsung tentang konflik yang kedepannya mungkin terjadi antara YouTube melakukan pekerjaannya versus pemerintahan. Dan untungnya ini ngomongin pemerintahan UK alias Inggris dan Uni Eropa alias EU. Loh, ada masalah apa no? Kok bisa sampai bahaya menurut lo? Emang separah apa sih? Dan apakah kita bakal kena dampaknya? Mungkin. Kok gitu? Tolong didenritnya, video kalian gak direkomendasiin YouTube lagi. What? Apa sih dok? Kok tiba-tiba kayak begitu? Yes, ini adalah statement yang YouTube buat sendiri. Ini semua terjadi, well, bukan untuk semua dan hanya untuk di beberapa negara. Namun, seperti yang udah kita tahu, hal-hal kayak gini ini bisa terjadi juga. Jadi cerita cepetnya gini, EU dan UK itu lagi merancang sebuah peraturan untuk membuat sosial media. Ya, sosial media bukan cuma YouTube, itu merekomendasikan konten-konten yang di-list sama pemerintahan. Seriusan. These rules could force YouTube to give special treatment to a small group of organization handpicked by a government. Yes, jadi YouTube diminta untuk nih taruh video ini paling depan, nih taruh video ini ke recommendation orang-orang, ini tolong disebarkan ke banyak orang dan lain-lain dan lain-lain. Iya, seperti yang tadi gue bilang, video yang menurut government itu mesti paling depan ya ditaruh paling depan di YouTube, TikTok, Instagram, di algoritma siapa dan lain-lain lah pokoknya. Ini apa sih? Kok bisa tiba-tiba kayak begini? Rule prominence rule being discussed in the EU and UK could change this. These rules could force YouTube to give special treatment to a small group of organization handpicked by a government. For creators and media companies that are not chosen, the risk is real by forcing this channel to the front of the line. Everyone else get pushed back regardless of what viewers actually want to see. This make it harder for creator to grow an audience and earn a living. If governments start picking the winners, independent creators become the losers. Jadi yang dimaksud apa sih sebenarnya? Ini semua berawal dari Media Act dari pemerintahan UK dan EU juga lagi pengen bikin yang menurut gua niatannya lagi-lagi baik. Ya, yang diumumkan ke publik sih niatannya baik, yaitu adalah bagaimana caranya ya untuk nekel hoax lah, untuk nekel hal-hal yang misinformasi, disinformasi, kekeliruan, kesalahan, kebohongan yang dimana di era internet ini informasi tuh benar-benar bam semua orang jadi sumber informasi, nggak kayak dulu kita ya sumber informasi kita kalau nggak TV, radio, koran dan lain-lainnya. Sekarang semua orang jadi koran, semua orang jadi radio, semua orang jadi TV, dan memang ancaman dari itu semua adalah disinformasi, misinformasi, dan semua orang bisa menjadi sumbernya. Niatan dari peraturan ini jelas baik bahwa ya biar informasi tersebut tidak terus bergulir dan menyebar gitu, dan memudahkan informasi-informasi yang dipilih dan dianggap menjadi sesuatu yang sebenarnya itu bisa ditemukan dengan mudah oleh banyak orang. Gimana yang ngejelasin? Gue pelan-pelan dulu ya. Di sosial media itu ada sistem yang kalian sering sebut dengan algoritma dan lain-lain. Well, sebenarnya iya dan benar, tapi kasarnya adalah aplikasi ini itu kerjanya adalah memaksimalkan potensi lu tetap menonton di aplikasi mereka, di TikTok, di YouTube, di Twitter, di Instagram, dengan selalu memberikan video-video yang kemungkinan besar sebagaimana user itu bener-bener bakal betah nontonin, bakal suka nontonin, bakal nggak skip, bakal ngasih like, ngasih komen, atau bahkan bisa belanja di situ. Kalau itu terjadi sama user, video tersebut berarti dianggap video bagus dan akan disebarkan lebih luas lagi. Itu adalah basic so-called algoritma sekarang. Algorithm of interest lah, intinya ya dibuktiin dari user itu nonton sampai habis, nge-like, komen, nge-feedback, dan lain-lainnya. Nah, bayangin sekarang ada konten-konten yang jelas-jelas banyak user nggak suka, itu ya dipaksa untuk ditonton gitu loh. Padahal mereka nggak mau nonton. Salah nggak? Ya, ini pasti akan berdampak ke bisnis para sosial media ini. Ya memang jelas lagi-lagi urusannya malah duit gitu loh, yang dimana orang-orang mungkin akan pelan-pelan meninggalkan sosial media gara-gara ada sebuah government UK dan EU ini maksain konten-konten yang mereka mau itu ke depan dan ditonton sama banyak orang, padahal let's say kemasannya jelek, terlalu bertele-tele, atau informasi yang nggak dibutuhkan sama user. Bisnis kan baliknya. Tapi bener juga gitu loh, problemnya adalah bagaimana dengan konten kreator yang udah biasa nge-YouTube, nge-TikTok, nge-Instagram, dan sekarang yang gue lihat juga banyak orang mulai protes views makin turun, orang-orang makin nggak nonton live dan lain-lain, akan makin turun lagi karena slot tempat lu masuk, tempat lu ke promo, tempat lu bisa direkomendasiin dan ditonton orang itu diisi dengan peraturan yang dimana ini slot diambil nih buat jatah dipilihin nih. Ya slot lu makin berkurang, jatah lu untuk muncul makin berkurang, kesempatan lu untuk makin dapat viewers ya jelas makin berkurang secara matematika. Paham kan ya sampai sini? Yang keganggu apa? Ya selain lu,
platform, ekonomi yang berputar di platform. YouTube has long been a platform where anyone with a creative idea can find a global audience. It's how European creators from all walks of life have built sustainable careers and why they are now so central to the creative economy. And their success benefit more than just creator themselves. In fact, YouTube creative ecosystem contribute over 7 billion euro to the EU GDP in 2024, while supporting more than 200,000 full-time jobs. In the UK, it added over 2.2 billion pound sterling GDP and 45,000 jobs in 2024. Creators now run their own studio, employ writers, editors, videographer. They produce top-quality content that entertains, educate, and inspire billions around the world, often depending understanding of European culture. Seperti yang tadi gue udah bilang, yang keganggu ya para kreator dan platformnya itu. Dua-duanya bisa nggak dapat duit, dua-duanya bisa nggak dapat views, dua-duanya nggak bisa dapat traffic yang diinginkan karena peraturan yang menegaskan bahwa demi menjaga informasi yang jelas, slot-slot rekomendasi, slot-slot homepage, slot-slot yang ada untuk kreator sekarang ada wajib pilihan dari pemerintah UK dan EU. Kasarnya, the game isn't fair anymore. Maksudnya, ya gue nggak bilang ini fair banget, tapi makin nggak fair aja bahwa orang-orang yang bikin capek-capek, bikin udah tahu mempelajarinya dan lain-lain, sekarang bakal disalip sama orang yang bikin peraturan. Ekosistem YouTube, ekosistem kreator pasti keganggu. Walaupun ketakutan YouTube gue juga paham adalah ketakutan bisnis mereka, duit mereka. Terus kalian bertanya, tapi kan ini cuma buat yang berita bang, cuma buat misinformasi dan lain-lain. Ya masalahnya itu, beritanya sejauh apa? Jangan di kepala kalian tuh berita cuma sesuatu yang berbau politik, sesuatu yang berbau pemerintahan, sesuatu yang berbau kekuasaan gitu. Hobi-hobi kan juga masuknya berita. Game, musik, anime. Dan di sini nggak jelas peraturannya bilang bahwa ini tuh buat melindungi masyarakat dari berita yang seperti apa, kebohongan yang seperti apa. What if it's parody? What if it's satir? What if it's a meme gitu? Kayak contoh yang terbaru kayak Seth Rogen yang diisukan mati, meme-nya banyak gitu kan. Itu gara-gara berusaha untuk ngejokes dari episode terbaru dari The Boys yang dia sebagai Seth itu mati di situ gitu loh. Tapi dia nggak mati, itu fiksi. Nah itu gimana? Mau diurusin juga? Yang intinya kebebasan berinternet semakin dipertanyakan. Bukan cuma kerugiannya di kreator, tapi juga kalian sebagai user yang menggunakan internet. Pilihan tontonan kalian sekarang dipilihin. Sejauh mana? Nggak tahu. Konten kreator yang mana aja yang kena? Nggak tahu. Bahkan berita itu juga kayak luas gitu. Apakah gue berita? Menurut gue sih gue channel komentari gitu daripada channel berita. Dan lain-lain, dan lain-lain. Dan beberapa konten kreator luar tuh udah ngomongin banyak mengenai hal ini, tentang kecurigaan mereka dan lain-lain. Dan ada satu hal yang menarik gitu loh. Dan menurut gue, ya mungkin kalian juga bisa paham bahwa ini mungkin bener, mungkin nggak. Silahkan dikritisi. Peraturan ini itu dipush sama media-media lama yang ngelobi ke pemerintahan untuk membuat mereka itu bisa survive gitu loh. Karena seperti yang kalian tahu di era internet, media-media lama ini itu tuh susah banget bertahan karena kehantem sama kiri kanan dan lain-lain. Mereka terlalu besar, susah untuk bergerak cepat, susah untuk mengemasnya menjadi mode internet. Mereka masih terlalu kaku untuk berubah. Well, ada beberapa yang menyesuaikan dan lain-lain. Tapi ada satu cara yang bisa membuat mereka terus bertahan adalah dengan dipaksa menjadi relevan. Mereka orang-orang besar, mereka orang-orang punya uang dan punya akses untuk ngobrol sama yang bikin peraturan. Kita, elu, teman-teman lu, keluarga lu, bisa nggak? Nah, seperti itulah. Well again, gue nggak belain YouTube. YouTube juga punya banyak problem dan algoritmanya juga nggak fair-fair amat. Tapi yang pasti, dengan adanya begini, menurut gue semakin tidak fair. Dan yang ngomong ini semua bukan gue dari berita random, ini dari YouTube itu sendiri. Dan yang ngomong adalah David Walden, Senior Director of Government Affairs and Public Policy YouTube Europe. Jadi yang bikin tulisan tadi itu bener-bener orang YouTube yang ngurusin Government Affairs and Public Policy, yang intinya ini perusahaan YouTube nih atau Google ini tuh ngobrol sama pemerintahan tuh, ya mereka yang ngurusin. Dan ini yang dia khawatirkan. Ditulis April 15, 2026. Pendek tapi meaningful dan memang jelas. Maksudnya gini, si prominence ini nih, peraturan prominence ini nih atau Media Act ini belum di-apply, belum diiakan untuk ayo YouTube berikan beberapa slotnya untuk media-media lama, untuk media-media yang dipilih sama pemerintahan gitu. Belum. Tapi itulah yang dikhawatirkan sama Bapak David Walden ini. Jadi, lu pada yang udah susah jadi konten kreator, yang udah baru pada mau mulai, yang susah buat untuk memulai, akan semakin susah. Konten kreator lama yang udah bertahan, yang berusaha bertahan dan makin susah untuk bertahan, akan semakin susah. Siapa yang akan gampang terkenal di YouTube? Media lama yang bahkan kalau lu buka homepage YouTube ya, itu tuh ada tab khusus namanya news gitu, dari news outlet yang udah buat mereka gitu loh. Ternyata masih perlu lebih dari sekedar itu. Atau setidaknya ditakutkan butuh lebih dari sekedar itu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini kekhawatiran yang valid atau berlebihan si David Walden ini? Kalau tanya gue nggak yang kayak gimana-gimana. Gue I love making my content. Kebetulan trafficnya udah kayak pikiran nomor berapa di gue. Yang harusnya khawatir ya kalian. Dan ingat, ini bukan cuma YouTube, TikTok, Instagram. Ini peraturannya untuk social media. Kebetulan gue ada pekerjaan lain yang memang akan berpengaruh juga sih sebenarnya. Cuman ya
Coba deh kalian yang baru mulai, yang masih bertahan di YouTube, di konten kreator ekonomi ini, komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, pembahasan peristiwa, komentari, dan hal-hal yang terjadi di luar Indonesia kayak gini, support gue dengan simpel klik tombol like dan subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.